Bahagia tidak selalu memiliki wujud yang sama. Terkadang ia hadir dalam sebuah kesepakatan yang tak biasa. Di balik pintu yang tertutup rapat, ada cinta yang dibagi dengan sepakat. Ini adalah kisah tentang harmoni yang tersembunyi. Sebelum kita mulai ceritanya, akan saya perkenalkan tokoh utama dalam kisah ini. Namun, semua nama akan disamarkan demi privasi yang bersangkutan. Perkenalkan, namaku Rini. Usiaku 47 tahun. Teman dan keluargaku biasa memanggilku Rini. Aku terlahir dengan darah campuran. Ayahku orang luar negeri dan ibuku asli Jawa. Sedikit gambaran tentang penampilanku. Wajah tentu saja Indo dan cuantik. Dengan netra bulat, hidung mancung, tinggiku 170 cm dengan berat badan 62 kg. Kulitku putih bersih dan mulus. Rambutku ikal bergelombang sebahu dan berwarna pirang. Bantal sofa premium sedang namun pewadap dan kewoncang. Powinggulku biola banget deh. Dan yang itu powesar serta pewadat berisi. Kedua kakiku jenjang dan indah. Dan di usia menjelang setengah abad ini, aku masih sangat energik dan memiliki stamina yang prima. Suamiku sendiri bernama Rudi, usianya 53 tahun. Dia seorang pengusaha yang sukses. Orangnya sangat baik, sabar dan pengertian. Dia sangat mencintaiku dan selalu memanjakanku. Kami memiliki 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Keduanya sudah menikah dan tinggal terpisah dari kami. Anak perempuanku Sinta menikah dengan Andi. Mereka tinggal di luar kota. Andi menantuku itu usianya 28 tahun. Wajahnya ganteng, tubuhnya atletis dan tinggi. Orangnya sopan, ramah dan humoris. Aku sangat menyayanginya. Sudah kuanggap seperti anak kandungku sendiri. Suatu hari, Sinta menelponku. Dia mengabarkan kalau Andi akan ada tugas kantor ke kota tempat tinggalku selama seminggu. Dan Sinta minta tolong agar Andi boleh menginap di rumahku. Tentu saja, aku dan suami dengan senang hati mengizinkannya. Singkat cerita, Andi pun tiba di rumah kami. Dia disambut hangat oleh aku dan suami. Kami makan malam bersama sambil ngobrol santai. Andi menceritakan tentang pekerjaannya dan kabar Sinta serta cucu kami. Setelah makan malam, kami masih lanjut ngobrol di ruang keluarga. Kebetulan suamiku pamit tidur duluan karena merasa lelah seharian bekerja. Nah, tinggallah aku dan Andi berdua. Saat itu aku mengenakan dus tuer batik selutut yang agak tipis dan lowonggar. Tanpa sadar, saat aku duduk menyilang kaki, dus tuerku tersingkuap cukup tinggi hingga menampakkan papu mulusku. Aku melihat Andi sempat meliriwik ke arah itu, lalu buru-buru membuang muka. Aku jadi salting alias salah tingkah dan buru-buru membetulkan posisi dudukku. Maaf Bu, Andi mau ke kamar dulu ya, mau istirahat. Pamit Andi dengan wajah agak memerah. Oh iya nak, silahkan. Selamat tidur ya, jawabku sambil tersenyum. Setelah Andi masuk kamar, aku pun masuk ke kamarku. Di dalam kamar, aku melihat suamiku sudah tertidur pulas. Aku pun ikut berbaring di sampingnya. Namun entah kenapa, bayangan tatapan Andi tadi terus terlintas di pikiranku. Ada desiran halus yang menjalar.
Mungkin aku hanya kegeeran saja, pikirku sambil berusaha memejamkan netra. Keesokan harinya, seperti biasa aku bangun pagi-pagi untuk menyiapkan sarapan. Saat aku sedang asyik memasak di dapur, tiba-tiba aku merasakan ada jemawi yang memeyuk dari beyakang. Aku terlonjak kaget dan hampir saja menjatuhkan spatula yang kupegang. Maaf Bu, Andi kagetin ya? Tanya Andi sambil meyepas piyukannya. Ya ampun nak, ibu kira siapa? Bikin jantungan aja, jawabku sambil mengelus dada. Iya Bu, habis ibu serius banget masaknya. Baunya harum banget, Andi jadi lapar, kata Andi sambil nyengir. Ya sudah, sebentar lagi mateng kok. Kamu duduk manis aja di meja makan, suruhku. Andi pun menurut dan duduk di meja makan. Tak lama kemudian, suamiku muncul dari kamar. Kami pun sarapan bersama. Setelah sarapan, Andi pamit berangkat kerja. Suamiku juga berangkat ke kantornya. Tinggallah aku sendiri di rumah. Aku membereskan rumah dan mencuci pakaian dan tetek bengek lainnya. Siang harinya, Andi pulang ke rumah untuk makan siang dan istirahat sejenak. Kebetulan suamiku tidak pulang makan siang karena ada meeting di luar. Jadi kami hanya makan berdua. Saat makan, kami ngobrol akrab. Andi banyak bercerita yang lucu-lucu hingga membuatku tertawa terbahak-bahak. Tapi tanpa sadar, tanganku memukul pelan lengan Andi saking gelinya. Andi pun menatapku dengan tatapan yang berbeda, tatapan yang membuat jantungku berdebar lebih kewencang. Selesai makan, Andi tidak langsung kembali ke kantor. Dia bilang masih ada waktu istirahat 1 jam lagi. Dia pun mengajakku nonton TV di ruang keluarga. Kami duduk berdampingan di sofa. Jarak kami cukup dekat hingga aku bisa mencium aroma parfum maskulin Andi yang memabukkan. Tiba-tiba Andi meletakkan kepalanya di pangkuanku. Bu, Andi boleh minta tolong pijitin kepala Andi sebentar gak? Pusing nih mikirin kerjaan, pinta Andi muanja. Aku sempat ragu sejenak. Tapi melihat wajah lelahnya, aku pun tak tega menoyak. Ya sudah, sini ibu pijitin, jawabku sambil mulai memijat kepala Andi dengan low lembut. Andi memejamkan netranya menikmati pijatanku. Sesekali terdengar suara pelan dari wir-wirnya. Hal itu membuat darahku berdeslir semakin kewoncang. Jemawiku terus bergerak memijat kepala, kening, dan turun ke lehernya. Saat jemawiku sampai di lehernya, Andi tiba-tiba memegang jemawiku dan mencium telapak tanganku. Aku tersontak kaget dan menarik tanganku. Andi, kamu apa-apaan sih? Tanyaku dengan nada sedikit tinggi. Andi membuka netranya dan menatapku sayu. Maaf Bu, Andi gak tahan. Ibu cuantik banget hari ini, ucap Andi lirih. Hush, ngaco kamu. Ibu ini mertuamu loh, tegurku. Iya, tahu Bu. Tapi Andi beneran terpesona sama ibu. Ibu jauh lebih nyos dan menawik daripada Sinta, kata Andi nowekat. Aku terdiam mendengar pengakuan Andi. Jantungku berdebar tak karuan. Ada rasa takut, tapi juga ada rasa senang yang menyelinap di hati. Sudah kamu balik kerja sana, nanti telat loh. Usirku halus untuk menutupi kegugupanku. Andi pun bangkit dari pangkuanku. Sebelum pergi, dia sempat memberi hadiah ke pipiku sekilas. Aku terpaku memegang pipiku yang terasa panas. Ya Tuhan,
Apa yang terjadi padaku? Kenapa aku tidak marah? Kenapa aku malah merasa berdebuar-debuar? Malam harinya, saat makan malam, aku berusaha bersikap biasa saja di depan suami dan Andi. Namun, sesekali aku menangkap basah Andi sedang mencuri-curi pandang ke arahku. Dan setiap kali pandangan kami bertemu, jantungku langsung berpacu lebih cepat. Selesai makan, kami kumpul lagi di ruang keluarga. Kali ini suamiku tidak langsung tidur. Kami ngobrol bertiga. Tiba-tiba Andi berkata, "Pak, Bu, besok Andi libur kerja. Gimana kalau kita jalan-jalan?" Usul Andi. Wah, ide bagus tuh. Kebetulan Papa juga lagi gak terlalu sibuk. Kita ke pantai aja yuk. Sambut suamiku antusias. Boleh juga. Ibu ikut aja deh, jawabku setuju. Keesokan harinya, kami bertiga pergi ke pantai. Aku mengenakan dress pantai bermotif bunga-bunga yang agak-agak dan memakai kacamata hitam. Sedangkan Andi dan suamiku memakai kaos dan celana pendek. Di pantai, kami bermain air dan pasir. Andi terlihat sangat menikmati suasana. Dia bahkan sempat menggendongku saat ombak besar datang. Aku menjerit kaget sambil memeyuk leher Andi erat-erat. Posisi kami sangat akrab dan rapat. Aku bisa merasakan detak jantung Andi yang juga berpacu cepat. Suamiku hanya tertawa melihat tingkah kami. Dia malah memotret momen itu. Setelah puas bermain air, kami beristirahat di bawah pohon kelapa sambil minum kelapa muda. Andi duduk di antaraku dan suamiku. Dia begitu perhatian melayani kami. "Bu, mau Andi kupasin kelapanya?" tawar Andi. "Boleh nak, makasih ya," jawabku. Andi pun dengan cekatan mengupas kelapa muda dan menyodorkannya padaku. Saat aku menerima kelapa itu, jawi kami bersentuhan. Ada aliran listrik yang menyengat. Aku buru-buru meminum air kelapa itu untuk menenangkan diri. Sore harinya kami pulang ke rumah. Badan rasanya lelah, tapi hati senang. Sampai di rumah, aku langsung mandui. Selesai mandui, aku masuk ke kamar. Suamiku sudah ada di sana, sedang duduk di tepi Daivans. "Ma, tadi Papa lihat kamu sama Andi akrab banget ya," kata suamiku tiba-tiba. Aku jadi panik. Jangan-jangan suamiku curiga. Maksud Papa apa? Kan biasa aja, jawabku mencoba tenang. "Gak apa-apa kok, Ma. Papa malah senang lihatnya. Papa tahu kok Andi itu anak baik," kata suamiku sambil tersenyum penuh arti. Aku jadi bingung dengan sikap suamiku. Apa maksud senyumannya itu ya? Dan malam itu aku tidak bisa tidur. Pikiranku terinspirasikan oleh Andi. Sentuhannya, tatapannya, kata-katanya. Semuanya begitu menggoda. Tiba-tiba pintu kamarku diketuk pelan. Aku meliriwik ke arah suamiku dan dia sudah tertidur pulas. Aku pun bangun dan membuka pintu. Ternyata Andi yang berdiri di sana. Dia hanya memakai celana pendek santai dan semua terpampang jelas di depan netraku. "Ada apa, Nak?" tanyaku berbisik. "Bu, Andi gak bisa tidur. Boleh minta obat nyamuk gak?" tanya Andi dengan suara serak. "Oh, sebentar Ibu ambilin," jawabku sambil berbalik mau mengambil obat nyamuk. Namun, tiba-tiba Andi masuk ke kamar dan menutup pintu, lalu memeyukku dari belakang. "Andi, jangan nawekal, ada Papa," bisikku pewanik. "Papa tidurnya ngebok kok, Bu,
Gak bakal bangun, bisik Andi di telingaku. Dia mulai mempersembahkan sambutan. Aku mencoba menyepas peyukannya, tapi semangatnya terlalu kuat. Dan jujur saja, aku pun mulai terbuai dengan sambutan baiknya. "Andi, tolong," ucapku lemah. "Ibu, Andi cinta sama ibu. Andi mau ibu," bisik Andi semakin gencar. Tiba-tiba terdengar suara daheman dari arah Daifans. Kami berdua tersentak kaget dan menyepaskan peyukan. Ternyata suamiku sudah bangun dan duduk bersandar di kepala Daifans sambil tersenyum melihat kami. "Papa gak keberatan kok," kata suamiku santai. Aku dan Andi bengong tak percaya. Apa aku tidak salah dengar? Papa sadar ngomong apa?" tanyaku bingung. "Sadar dong, Mah. Papa tahu kok kalian saling suka. Dari tatapan kalian aja udah kelihatan. Papa ikhlas kok kalau Mama mau sama Andi," jelas suamiku. Aku ternganga tak percaya. Ternyata suamiku sudah tahu dan malah merestui. Andi pun tampak kaget, tapi juga senang. "Bapak beneran gak marah?" tanya Andi memastikan. "Enggak, Nak. Bapak malah senang bisa berbagi kebahagiaan sama kamu. Tolong bahagiakan Tante Rini ya," kata suamiku. Andi pun langsung memelukku lagi dengan erat. "Makasih, Pak. Andi janji bakal bikin ibu bahagia," seru Andi girang. Aku masih syok dan bingung. Tapi melihat persetujuan suamiku dan antusiasme Andi, perlahan hatiku pun luluh. Mungkin ini memang jalan takdirku. Malam itu menjadi malam yang panjang dan penuh solusi bagi kami bertiga di dalam kamar itu. Andi benar-benar membuktikan kata-katanya. Dia sangat sat-sat memberi dan aku menerima dengan antusias pula. Disaksikan oleh suamiku yang sesekali memberi semangat. Dan suamiku pun tak lupa ikut bergabung dalam penyelesaian solusi problematika antar dunia ambarawa. Aku merasa menjadi wanita paling beruntung dan bahagia malam itu. Sejak saat itu, hubungan mulia kami bertiga menjadi semakin unik dan harmonis. Setiap kali Andi berkunjung, kami selalu menghabiskan waktu bersama dengan penuh kebahagiaan dan cinta. Tentunya atas izin dan restu suamiku tercinta. "Bu, nanti malam Andi boleh turu di kamar ibu lagi kan?" tanyanya sambil mengerlingkan netranya goenit saat sarapan. Aku tersenyum malu sambil melirik suamiku. "Boleh dong, kan papa juga kangen main ludo bareng Andi," jawab suamiku sambil tertawa. Kami pun tertawa bersama. Kebahagiaan yang tak lazim tapi nyata adanya. Dan aku enjoy dengan sepenuh hati. Suatu malam, Andi meminta izin lagi. "Bu, boleh nggak kalau malam ini posisinya ibu tengkurap saja, biar Andi bisa mijitin punggung ibu yang pegal?" pinta Andi dengan nada membujuk. Aku menatap suamiku meminta persetujuan baik. Suamiku mengangguk sambil tersenyum. "Boleh, Nak. Kasihan ibumu seharian capek beres-beres rumah," kata suamiku. Aku pun menuruti permintaan mulia Andi. Kami pun memulai pekerjaan baik yang ada. "Enak, Bu?" tanya Andi. "Iya, Nak, enak banget. Kamu pinter mijit ya," pujiku. "Makasih, Bu. Ini spesial buat ibu tercinta," jawab Andi sambil terus mengerjakannya. Jemawinya sungguh terampil dan berbakat, sehingga aku merasakan deswiran kuencang kebahagiaan.
Suamiku yang duduk di samping Daivans memperhatikan dengan tatapan keyakinan dan harapan baik. Tatapannya penuh dengan kasih sayang. "Enjoyin aja, Ma. Jangan ditahan kebaikannya," bisik suamiku. Aku pun membiarkan diriku rileks dalam kebaikan solusi Andi dan harapan suamiku. Andi semakin nekat. Dia mulai sambutan baru. "Bu, anugerah ibu perfect dan wangi banget. Andi suka," bisik Andi. Aku hanya bisa menyanyikan lagu dangdut favorit pelan mengilhami cara kerja kedua belah pihak yang kusayangi ini. Malam itu kembali menjadi malam yang penuh kenangan indah dan berharga. Aku bersyukur memiliki suami yang begitu pengertian dan menantu yang begitu mengagumiku. Hidupku terasa begitu sempurna dan berwarna. Meski mungkin bagi orang lain ini terlihat aneh atau salah, tapi bagiku ini adalah anugerah terindah. Kebahagiaan sejati yang tak ternilai harganya, dan aku akan menjaganya selamanya. Tentu saja dengan tetap menjaga rahasia ini rapat-rapat dari dunia luar. Cukup kami bertiga yang tahu dan merasakan kebaikan dan manfaatnya. Hehe. Selama menantuku tinggal di rumah kami itu, kami bertiga selalu mengulangnya. Hingga akhirnya menantuku itu pun harus balik lagi ke kotanya. Sehingga hari-hariku menjadi hampa. Dan aku jadi lebih sering murung. Tapi ternyata suamiku yang mengetahui itu segera mengajak aku pergi ke kota menantuku itu. Tetapi kami tidak ke rumahnya, melainkan menginap di hotel dan meminta menantuku itu datang. Sehingga aku menjadi kembali bersemangat kembali menjalani hidup. Entah sampai kapan hal ini akan terus berlangsung, karena di saat aku tulis kisah ini, kejadian itu masih terus berlanjut. Demikianlah kisah yang bisa aku bagikan dalam kesempatan baik ini. Selesai. Bagaimana menurut kalian dengan kisah unikku ini? Jika kalian berada di posisiku, kalian akan melakukan apa? Tolong komentarnya ya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan dalam rumah tangga terkadang memiliki bentuk yang tak terduga, dan kejujuran adalah fondasi utamanya. Keterbukaan mengalahkan pengkhianatan. Dari sikap Pak Rudi, kita belajar tentang tingginya nilai sebuah keterbukaan. Alih-alih membiarkan istri dan menantunya terjebak dalam rasa bersalah karena bermain di belakang, ia memilih untuk merangkul kejujuran. Ini membuktikan bahwa komunikasi yang transparan, sekontroversial apapun isinya, mampu mengubah potensi konflik menjadi harmoni yang damai. Cinta yang tak egois. Kisah ini mengingatkan kita bahwa mencintai seseorang berarti memprioritaskan kebahagiaannya. Keikhlasan suami Rini memberikan ruang bagi istrinya untuk menemukan warna baru, meski dengan cara yang tak lazim, adalah bentuk kasih sayang tanpa syarat yang jarang kita temui. Rahasia sebagai pengikat. Kebahagiaan Rini, Rudi, dan Andi mengajarkan kita bahwa tidak semua hal perlu dipahami oleh dunia luar. Ada kalanya kedamaian justru ditemukan ketika kita mampu menjaga privasi dan menikmati kesepakatan hati di dalam ruang tertutup keluarga sendiri. Semoga kita semua senantiasa diberikan kebijaksanaan dalam membina hubungan dan selalu menemukan jalan bahagia yang diridhoi oleh kesepakatan bersama. Kisah ini juga mengajarkan kita bahwa bentuk kebahagiaan dan keharmonisan terkadang hadir melalui jalan yang sangat unik, tak terduga, dan penuh rahasia di antara kita. Ia mengingatkan kita bahwa setiap keputusan dalam hidup memiliki konsekuensinya sendiri, dan penting bagi kita untuk bijak memilah mana yang bisa dijadikan hikmah dan mana yang cukup menjadi cerminan semata. Semoga kita semua senantiasa dianugerahi kebijaksanaan dalam menjaga keutuhan dan kehangatan keluarga dengan cara yang terbaik. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah ini.
Di sini tentunya kami sebagai admin tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini channel 48H Shilid hanya berbagi pengalaman saja yang tidak untuk ditiru. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah nyata ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.